Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tabassam, haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi muslim yang mampu, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Setiap muslim pasti memiliki cita-cita untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Berbagai cara kita tempuh untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Ada yang mendaftar secara reguler, haji plus, furoda, bahkan ada yang rela menjadi haji backpacker. Ibadah haji tidak bisa dilakukan sembarangan. Kita harus mengerti dan paham tata caranya agar haji yang dilaksanakan sah dan mabrur. Haji bukanlah sekedar ritual wisata yang hampa makna. Haji merupakan sebuah langkah maju menuju pembebasan diri. Bebas dari penghambaan kepada Tuhan-Tuhan palsu menuju penghambaan kepada Tuhan yang sejati. Dalam melaksanakan haji, kita harus meluruskan niat karena Allah. Tunaikan ibadah haji sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama dan memenuhi rukun Islam yang kelima. Dengan meluruskan niat, kita dapat menjaga kemurnian tujuan berhaji. Jauhkan pikiran dari hasrat untuk menaikkan status sosial atau sekedar pamer kesalehan. Lantas, bagaimana tata cara haji yang sah menurut syariat Islam? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya puji-pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pemirsa Tabassam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama-sama bersyukur hidup di negara kita Indonesia yang berpancasila ini. Kehidupan beragama semarak di mana-mana. Termasuk di dalamnya menunaikan ibadah haji dan umroh. Masyarakat sangat semangat menunaikan dua ibadah ini. Yang melatar belakangi yang pertama adalah ingin menyempurnakan Islamnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara, yaitu rukun Islam yang 5. Yang kedua, sosial ekonomi masyarakat semakin mapan. Yang ketiga, iman dan takwanya semakin mantap. Berikutnya adalah ingin mendapatkan fadilahnya di Tanah Suci. Baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, sholat di Masjidil Haram nilainya adalah 100.000 kali dibandingkan sholat di tanah air. Sholat di Masjid Nabawi Madinah nilainya 1.000 kali dibandingkan sholat di tanah air. Di lingkungan Ka'bah ada 120 keutamaan. Yang 60 adalah diberikan kepada hamba Allah yang lagi menunaikan tawaf. Yang 40 diberikan oleh Allah kepada hambanya yang menunaikan ibadah sholat. Kemudian yang 20 diberikan kepada hambanya yang hanya memandang Ka'bah.
Di samping itu bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada tempat-tempat mustajabah. Artinya kalau hamba Allah berdoa di tempat ini langsung dipun kabulaken Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Madinah ada yang namanya Raudhah. Di Mekah ada yang namanya Multazam, Makom Ibrahim, Hajar Ismail. Kalau di musim haji adalah Padang Arafah. Al-Hajju Arafatun, haji itu ditandai harus wukuf di Padang Arafah. Orang yang menunaikan ibadah haji mendapatkan nilai mabrur. Laisa lahu jazaun illal jannah. Tidak ada pahala baginya kecuali surga. Banyak saudara-saudara kita di tanah suci menunaikan umroh. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh satu ke umroh berikutnya adalah penghapus dosa. Bisa melaksanakan mikot makani di Tan'im. Bisa di Jirona, bisa di Hudaybiyah, bisa di Qarnul Manazil. Pemirsa Tabassum yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita diwajibkan menunaikan ibadah haji dalam kondisi puasa. Atau istilah yang populer adalah istito'ah. Istito'ah itu bisa berarti istito'ah di bidang badannya harus sehat. Yang kedua, istito'ah di bidang maliyah, harus punya harta untuk ongkos menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Istito'ah khaliyah kondisinya harus aman. Harus aman. Bapak-bapak dan ibu, pemirsa Tabassum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, bagaimana kita bersama-sama ini menunaikan ibadah haji? Bagaimana kita bersama-sama ini menunaikan ibadah umroh? Ibadah haji adalah berkunjung ke tanah suci, wukuf di Padang Arafah. Kemudian yang kedua adalah tawaf ifadah. Kemudian yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Sedangkan untuk umrah adalah tawaf. Kemudian sa'i di mas'ah antara Safa dan Marwah. Kemudian berikutnya adalah tahallul. Menghalalkan sesuatu yang tadinya dilarang. Untuk yang terakhir, tanda-tanda haji mabrur. Setiap jamaah yang rawuh di tanah suci menghendaki hajinya mabrur, hajinya diterima oleh Allah. Tanda-tandanya ulama kita menyampaikan yang pertama adalah thayyibul kalam. Kalau bicara enak, didengarkan, anyep di hati orang lain. Tidak celometan. Kemudian yang kedua, tanda haji mabrur adalah it'amut ta'am. Suka memberikan sesuatu, suka memberikan makanan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga,
adalah absus salam, suka uluk salam kepada sesamanya. Wa idza laqitahu fasallim alaihi, apabila ketemu hendaknya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya adalah wasilul arham, suka nyambung silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah sholul lail, sholat malam. Saya berdoa kepada Allah, Bapak Ibu pemirsa Tabassum sehat lahir batin, diberi kesempatan oleh Allah bisa rawuh di tanah suci, bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Bapak Ibu panjang yuswa, panjang umur, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Allah dawuh haji dulu ya. Haji itu hukumnya adalah wajib, umroh itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Perlu diketahui sampai detik ini yang daftar antri itu sudah 1 juta orang. 15 sampai 20 tahun yang akan datang baru bisa diberangkatkan, begitu ya. Mabrur seseorang hanya Allah yang tahu. Namun kita bersama-sama hanya bisa melihat lahirnya. Nahnu nahkumu bidzawahir ya. Kita ini menghukumi sesuatu berdasarkan dohir. Itu tadi yang pertama adalah thayyibul kalam, kalau ngendikan enak kaya madu ngresepaken ing penggalih orang lain. Yang kedua adalah suka memberikan sesuatu kepada orang-orang yang lemah, fakir miskin. Kemudian uluk salam kepada sesamanya. Kemudian suka nyambung silaturahim. Kemudian yang terakhir adalah sholat malam. Di mana orang banyak lagi tidur nyenyak. Kita sempat mendirikan sholat haji. Larangan-larangan haji yang ringan-ringan seperti menjatuhkan rambut, memotong kuku, tidak sampai membayar dam. Ad-damu itu artinya darah. Tapi bagi yang melepas baju ihram, termasuk di dalamnya bersetubuh antara suami istri, itu berat sekali. Mereka harus mengulang pada tahun berikutnya ya, pada tahun berikutnya. Pemirsa Tabassum, keberhasilan ibadah haji bukan dilihat dari berapa kalinya seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadahnya kepada Tuhan. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Kesadaran yang demikian akan membentuk manusia yang arif, yakni manusia yang mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran, dan keadilan di muka bumi, sehingga mampu membersihkan diri dari unsur-unsur duniawi dan membangunnya di atas batin yang tulus dan suci, sehingga keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan sejati akan mudah tersemai di bumi. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, haji mabrur bukan sekedar sah perihal pelaksanaan ibadah haji, namun makna mabrur adalah ketika jamaah haji telah pulang dari tanah suci dan ia tetap menaati janji-janji yang telah ia buat sewaktu di Mekah untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Haji mabrur adalah haji yang makbul,
atau diterima dan diberi balasan berupa kebaikan atau pahala. Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, salah satu bukti bahwa seseorang telah berhasil meraih haji mabrur adalah ketika ia kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan terus berusaha mengurangi perbuatan maksiat. Tanda hajinya seseorang mabrur adalah ia menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi perbuatan maksiat atau dosa. Orang yang sudah berhaji haruslah menjadi manusia yang tampil beda, yakni lebih lurus hidupnya dibanding sebelumnya. Jika tidak, sesungguhnya kita hanyalah wisatawan yang berlibur ke tanah suci di musim haji, tidak lebih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.